Excel. Ya. Statistik atau matematik yang disediakan oleh Excel. Oke. Oke. Sementara ini kamu tahu dulu bahwa sel isinya adalah angka, teks, dan rumus. Wes cuma ikut tok, tidak ada lain. Itu tok. Teks isinya adalah angka, sel adalah isinya adalah angka, teks, dan rumus. Nah, sekarang kunci utama yang ingin saya beritahu. Rumus hanya bisa menghitung, menjumlah, membagi, mengurangi angka dan angka. Jadi rumus nggak bisa mengeksekusi teks dan angka. 2 ditambah Markus nggak mungkin jadi Markus 2, nggak mungkin. Coba ya. Sekarang pemahaman tentang teks dan angka. Contoh, ini angka, ini teks. Kalau ditambah atau dikali atau dibagi, nggak akan keluar. Jadi ini, 2 dikali Markus. Nggak akan keluar 2 Markus. Kenapa? Keluar value. Karena yang dikalikan itu adalah ada teksnya. Rumus baru bisa keluar kalau yang dikalikan, ditambah, dibagi, atau dioperasikan itu angka dan angka. Ingat ya, angka dan angka. Nah, sekarang memastikan bahwa itu angka itu bagaimana? Oke, saya udah siapin di sini. Oke, ini. Oke, saya gedein. Bentar. Oke. Saya besarkan dulu. Saya ingin tahu ini kira-kira oke, yang saya kuning ini. Ini angka atau teks kira-kira? Angka. 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 Ya? Coba tak buat di sini ya. Tak kalikan. Wah, ini ada. Tak taruh di sini aja perkaliannya. Angka ini saya kalikan 2 misalnya. Tak ketik 2. Value. Berarti itu bukan angka. Ini bukan angka. Ini teks. Cara lihatnya di mana? Cara lihatnya di atas ini. Yang disebut angka itu kalau di sini cuma angka tok, nggak ada titik, nggak ada koma. Ternyata ini kan ada 1,000,000. Itu berarti ini bukan angka. Kamera ini. Ini teks. Bedakan dengan ini yang bawah. Yang bawah ini angka apa teks? Angka. Di mana lihatnya? Di atas. Iya, betul. Itu kuncinya di situ. Jangan lihat di sini ya. Yang ini adalah nggak ada titiknya, nggak ada komanya. Karena ini adalah angka. Atau kalau enggak, cara ngeceknya di F2. Nah, F2, hilang titiknya. Kalau yang atas, kalau saya F2, tetap 0,000,000. Itu berarti teks. Ingat saya tadi kan menyebut yang disebut angka itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 0. Nggak ada titik, nggak ada koma. Ya. Ini sekarang. Angka atau teks? Angka. Oke. Sudah pinter ada di sini. Angka. Ya. Tapi kalau ini keluar 50 buah, itu karena diformat. Jadi nggak boleh kamu nanti ngetik begini misalnya. Mau ngetik 50 buah, kamu ngetik 50 buah. Ini akan jadi teks. Di sini akan jadi teks. Ya. Jadi kalau kita mau ngetik angka, ya angka saja. Nanti perkara akan ditambah apa di belakangnya, itu diformat. Kalau kita ketik manual, maka dia akan dibaca sebagai teks. Kalau dibaca sebagai teks, maka tidak bisa ditambah, dikali, dibagi, atau yang lain. Ya, oke. Nah, contoh ini aja ini. Nanti contohnya gini. Di bawah aja dulu. Tentang format spesial ya. Misalkan saya mau nuliskan 50 unit. 50 unit, 60 unit, 70 unit misalnya. Mau tak kasih unit di bawahnya. Kalau ini mau dikalikan cukup ketik begini aja. Setelah itu baru kita format. Di ring, diginikan. Format sel. Bentar, agak lama komputer saya. Custom itu berarti mencari atau membuat sendiri. Custom. Kita tinggal buat ini general, diganti. 0 itu berarti mengisi
angkanya tadi, spasi, tanda petik, unit. Oke. Ini contohnya keluar nih, 50 unit. Lalu di oke. Barulah keluar ini. Nah, ini angka ini, 50, 60 kan angka. Kalau di sini ada nilainya misalnya 3, 4, 5, kalau saya kalikan, maka akan bisa 3 kali 50 unit sama dengan 150 dan seterusnya. Kalau ini mau dikasih format unit, ya tinggal format lagi kayak tadi. Format cell, custom. Kalau tadi sudah pernah dibuat, sebenarnya di sini nggak usah buat lagi. Kamu tinggal nyari di sini ada apa enggak di situ. 0 unit ini. Kalau sudah pernah dibuat, ada sudah. Oke, tinggal ngeklik. Ya, paham ya? Coba nanti dipraktekkan ya. Oke, gimana? Paham? Oke. Paham, Pak. Oke, nanti tinggal dipraktekkan. Ini istilahnya namanya ini format custom. Kenapa disebut format custom? Karena memformat sesuatu yang kita inginkan sendiri. Kalau misalnya format biasa, misalnya 500, 800 itu muncul format itu. Nggak mau kayak gini, kamu tinggal klik, misalnya mau tak kasih rupiah di sini. Klik format cell. Saya mau pakai format yang sudah ada, accounting, RP ini ada. Maka dia akan keluar format rupiah. Ya. Jadi kalau format yang lain itu format sudah disiapkan. Kalau custom berarti kita buat format sendiri. Oke. Oke, lanjut. Wes, itu paling sederhana dan itu nggak boleh lupa, terus harus diingat. Berikutnya saya akan jelaskan tentang string. String. Apa itu string? Tak buat di lembar kosong aja. Sini. Saya akan buat begini misalkan, unit, kemudian rupiah, kemudian total. Oke. Ini judul tabelnya, saya buat kayak gini. Oke. Kemudian saya buatlah misalnya, ini kok keliru nulisnya. Oke, misalnya ya, ini sama cara ngetik nih. Saya akan buat angka yang setiap barisnya selisih 10 misalnya. Itu hanya cukup begini, 10, bawahnya ditulis lagi 20, dah habis gitu di blok, kemudian ditarik dari pojok kiri, pojok bawah. Tarik seberapa panjangnya pun dia akan membuat interval yang sama. Ya. Kalau saya buat di sini 10, kemudian di sini 30, berarti kan intervalnya 20 itu. Baru kita ring begini, kita tarik, maka semuanya akan ada interval yang sama. Oke, itu ya. Caranya begitu. Oke. Ini contoh lah. Ini misalnya unitnya sekian. Kemudian saya buat rupiahnya, misalnya di sini 15.000. Oke. Saya akan format sel rupiah, misalkan. Accounting rupiah. Oke. Kalau klik begini, ditarik satu, maka hasilnya sama. Beda ya. Kalau tadi di ring 2, maka hasilnya intervalnya sama. Tapi kalau sekarang, klik satu ini saja, saya tarik, maka hasilnya seperti mengcopy. 15 juta semua. Oke. Nah, sekarang, apa bedanya Excel sama kalkulator? Kalau Excel itu harusnya kita bisa buat satu rumus, bisa digunakan semua. Kalau kalkulator, satu-satu ini ngetiknya, satu-satu. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang fungsi string. Yang ini bukan string dulu. Ini kira-kira kalau saya mencari totalnya, rumusnya apa kira-kira? Unit, ini ya, kali harga, kan gitu. Enter. Oke. Jadi sudah. Dan ini bisa di-copy ke bawah. Karena, nah ini yang penting. Karena, kenapa ini bisa di-copy ke bawah? Karena
tipe rumusnya sama. Kalau saya misalnya berdiri gini, jadi angka di sini, maka dia bacanya gini, kalikan satu sel di samping kanan dan 2 sel di samping kanan. Gitu ya, rumusnya kan gitu. Kalau saya coba di sini, saya ada di sini, dan saya baca rumusnya, kalikan satu sel di kanan saya dan 2 sel di kanan. Sama kan? Kalau sama, maka bisa di-copy secara langsung. Tidak perlu intervensi apapun. Ini tinggal saya copy, saya tarik, saya klik 2 kali, sudah bisa. Nah, udah, selesai. Itu mengcopy dengan rumus namanya rumus relatif. Ya, rumus relatif. Saya sekarang akan buat lagi yang mirip ini, tapi caranya tidak begini. Saya taruh di samping. Nomor, unit, saya copy. Saya copy di sini. Unit, oke. Tapi rupiahnya saya tulis di atasnya. Karena ini kan 15 juta semua. Saya ketik begini, 15 juta saya tulis di sini. Oke. Totalnya berapa gitu kan? Pertanyaannya begitu. Totalnya, ini total berapa? Nah, ya apa sekarang caranya, guys? Nah, yang ini yang ingin saya jelasin. 2 kotak ini sama. Tapi di sini perkaliannya adalah tipenya sama. Kalikan 1 sebelah kanan, 2 sebelah kanan. Kalikan 1 sebelah kanan, 2 semuanya sama. Nah, sekarang ini. Ini berarti kalau di sini, kalau saya jadi rumus ini, saya ngomongnya gimana kira-kira? Kalikan apa ini? Di atas saya, kan gitu ya. Dan 1 sel di samping kanan saya, begitu kan? Ngerti ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Kalau saya akan nulis di sini, kalikan berapa sel ini di atas ini? Banyak. Kalau 3 sel kan cuma di sini kan? Berarti nggak sama ya kan? Dan 1 sel di kanan saya. Yang sama ininya toh. 1 sel. Kalau saya buat rumus ini, kalikan 3 sel di atas saya dan 1 sel di atas saya. Kalau saya buat rumus di sini, kalikan banyak sel di atas saya dan 1 sel di kanan saya. Itu artinya bahwa rumusnya tidak relatif. Karena ada yang nggak sama kan itu. Kalau ini kan sama semua. Maka ini tidak bisa dibuat rumus otomatis kemudian di copy. Nah, kalau rumusnya jelas kan begini. Kalikan 15 juta kali 10. Enter. Kalau saya copy begini, salah semua isinya. Nah, sekarang kita cek kenapa salah. Cara ngeceknya di F2. Ini aja. F2. Oh, ternyata yang dikalikan ini sama ini. Kan harusnya ini kan gitu. Artinya Excel itu kalau mengcopy, dia itu hanya mengcopy selnya. Oke, sampai ini dulu sebelum bagaimana menyelesaikannya, sampai ini kamu paham kan persoalannya? Apa bedanya di sini dan ini? Paham ya? Paham, Pak. Pak. Paham bedanya itu. Nah, berarti kita harus ada intervensi lain. Kan nggak mungkin kalau di Excel itu, terus kemudian buat rumus satu-satu gini. Nah, buat rumus satu-satu gini kan nggak mungkin. Kayak gini misalnya. Terus buat lagi 1 gini. Nggak mungkin. Itu dilarang di Excel. Itu berarti kalkulator itu. Nah, bagaimana cara intervensinya? Tak gede dikit. Ini penting karena esensi kuliah hari ini sebenarnya saya. Oke. Saya harus intervensi namanya dengan string atau absolut. Caranya adalah saya edit dulu F2. Oke. Semua rumus di sini butuh 15 juta semua kan? Total di sini ya 15 juta kali ini. Ini 15 juta kali ini. Di sini 15 juta kali. Semuanya butuh 15 juta. Berarti semua rumus di sini butuh ada di H2, nggak boleh pergi-pergi. Maka H2-nya harus diikat. Cara mengikatnya adalah beri tanda dolar. Dolar di depan H itu berarti mengikat H. 3-nya juga 2-nya juga harus diikat. Itu artinya mau di-copy kemana saja, tetap H2. Dikunci. Tadi kan bisa berubah karena nggak ada kunci. Sekarang dikunci dengan tanda dolar. Hanya dikunci,
H itu berarti kolomnya dikunci, barisnya dikunci. Oke. Nah, supaya kita belajar, sini sebenarnya udah bisa. Karena 30, 50 itu rumus relatif, karena ada di samping kanannya semua. Tetapi saya akan buat kamu lebih paham lagi. Bagaimana kalau ini? Bagaimana dengan G5? G5 itu yang namanya unit itu ada di G5, G6, G7, G8, G9. Semuanya ada di G. Tapi semuanya ada di G. Berarti G-nya dikunci. Tapi 5-nya nggak boleh dikunci. Karena harus ada G6, G7, G8, G9. Supaya bisa berubah. Kalau ini sudah saya enter, kemudian saya copy. Udah benar. Ya, betul. Bisa di-copy langsung, kita hanya buat satu rumus. Untuk ngeceknya tinggal cekin. Cek F2. Benarkah ini? Harga ini biru. Harga kali unit. Ya. Karena dikunci tadi. Di sini kita cek yang bawah sendiri. Misalnya di sini F2. H2 tetap di sana, dikalikan sampingnya. Nah, itu namanya absolute atau string. Membantu kita supaya sederhana membuat rumus, membuat satu rumus, kemudian langsung bisa di-copy ke banyak tempat. Nggak perlu buat rumus lebih dari satu. Pertanyaannya, Pak, kalau saya nggak paham tentang string, gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak paham dengan string, nggak apa-apa. Tapi ngerjaannya lama. Misalnya buat ribuan, misalnya soal itu ada ribuan baris. Temennya 5 menit selesai, kamu yang nggak pakai string bisa setengah hari. Itu aja sebenarnya. Maka string menurut saya penting untuk lihat. Oke. Sampai sini masih ada yang ragu? Kalau ada silakan. Karena ini dasar ya. Nanti keluar semakin ke sana akan semakin banyak kompleksitas yang perlu dipahami. Yang penting jangan dihafalkan di Excel itu. Dimengerti. Ya, dimengerti dulu. Oke, dari sini ada yang perlu saya ulang apa enggak? Cukup paham, Pak. Cukup ya. Aman, Pak, aman. Aman. Bapak, Ya. saya mau tanya tadi kan yang format cell itu, yang unit-unit itu, barusan saya coba kok malah gagal ya, Pak? Oke. Saya kembali lagi ke unit. Ini misalnya ya, tak kasih format ya. Ini tak kasih format. Ini tak kasih format apa? Berarti gini kliknya. Format cell, custom ya. Custom itu berarti sesuatu yang belum ada disiapin di situ. Kalau yang ada ini disiapin oleh Excel. Karena belum ada saya buat custom. Cara mengetiknya, mengganti angka itu dengan ketikkan tanda 0. Kemudian kamu buat spasi, ada tanda petiknya di sini. Tinggal diketikkan apa? Misalnya mau diketik unit ya, ketik unit, tanda petik. Udah, kalau di sini sudah muncul tulisan 10 unit itu berarti udah benar. Oke. Nah, ini udah. 10 unit kali Rp5.000 jadi 150 juta kan itu. 15 juta 1 juta. Oke. Oke, nanti akan ketemu ke beberapa yang berkaitan dengan custom ya, custom. Nanti ada di situ setelah itu ya. Oke. Oke, saya kira yang ini tadi tentang string sederhana. Oke, saya masuk ke berikutnya. Jadi sampai sesi ini kamu sedikit saya udah berikan tentang custom ya, sederhana cuman itu toh yang custom. Kemudian dengan string. Tapi yang terpenting string ya, string. Kalau custom nggak terlalu penting sih sebenarnya. Coba saya mulai lagi ini file yang saya berikan ke kamu. Di MMP ada file ini yang bisa kamu praktekkan setelah kamu kuliah hari ini. Ya. Apa yang saya jelaskan di sini, kamu segera praktekkan. Saya mulai dengan format custom yang pertama. Di file itu sudah ada di sini caranya. Nih, 25 buah mau dikasih misalnya tampilannya seperti yang bawah ini, 25 buah. Maka di sini sudah ada caranya yang saya tadi praktekkan, custom diketik 0 spasi buah ya. Kamu tinggal praktekkan di sini. 0 format custom begini aja. Custom 0
spasi buah misalkan. Oke. Praktekkan gitu aja. Oke. Nah, ini lagi. 5.000. 5.000 kayak apa? Ternyata perintahnya kayak gini. Supaya nanti tampilannya jadi rupiah titik 5.000 per buah. Kan nggak boleh diketik biasa. Kalau diketik tidak akan jadi angka kan itu. Maka cara membuatnya tinggal blok, ikutin ini aja. Custom, format mana ini? Format cell, custom. Nah, ikutin ini. Apa ini? Tanda petik, RP, titik, kemudian, bentar, nggak kelihatan tadi. Tanda petik, kemudian pagar, koma, pagar, nol, tanda petik, strip. Wah. Oke. Oke, bentar. Oke, ini ya. Oke, kenapa ada titik komanya? Ini berarti ada format cell yang ikutin aja di situ ya. Titik 0 buah. Oh ini. Oke. Nggak perlu 0 ya. Oke. Nah, ikutin apa yang ada di sini. Ini nggak perlu ada nolnya, ini keliru. Hanya pagar-pagar menandakan jumlah angka ini. Nah, ini kalau saya klikkan di sini hanya tampak 5.000, berarti itu angka. Ya. Ini juga di sini hanya tampak 2.000, berarti itu angka dan bisa dikalikan. Oke. Nah, itu tentang format. Kalau namanya custom, kamu bisa coba-coba. Kan namanya aja custom. Ya. Custom itu apa yang kita inginkan dan kita coba. Ya. Oke. Masuk ke latihan 1. Oh, sama itu ya, nggak perlu. Latihan 2. Latihan 2, ini latihan sederhana sih sebenarnya, tapi saya kenalkan aja. Ini adalah latihan mengetikkan. Kalau kita mengetik angka-angka ini, ingat, angka-angka ini, nggak perlu diketik 10,700. Ketik aja angkanya, mengingatkan kayak tadi. Ketik aja angkanya. Misalnya gitu, ya. Atau yang lain. Nah, kamu praktek ini supaya memfasilkan ini. Jadi kalau titik, koma, dan lain-lainnya, itu kan perkara format sebenarnya. Kalau kita nggak mau ada titiknya, misalnya tinggal kita format general misalnya, akan hilang dia ekstensi atau tanda-tanda di dalam angka. Ya, tinggal kita menyesuaikan. Dan seterusnya. Nah, kalau ini sebenarnya ini ada latihan matematis ya. Latihan matematis kamu besok aja, minggu depan saya akan. Tapi kalau ini mestinya semua udah tahu lah. Kalau jumlah berarti matematis sederhananya adalah sum kan itu. Jumlah rata-rata average sama dengan max sama dengan min. Nah, ini juga sama dengan sum, average, maksimum, berarti yang disuruh kerjain ini yang kosong ini ya, yang warna putih, yang coklat ini artinya nggak usah ditulis, berarti ini yang di sum. Oke, saya kira tidak terlalu masalah. Ini saya tadi udah jelasin. Masuk ke sini sekarang. Tentang string lagi. Ayo, coba ini saya beri contoh soal string lengkap. Contohnya begini. Kita ketik ya, harga per unit diketik sini 15 juta. 15 juta. Oke. Uang muka ada 3 juta. 5 juta. 7 juta. Oke. Nah, sebelum menyelesaikan Excel, maka kita harus pahami dulu apa maksudnya. Ini maksudnya kan begini. Judulnya ada daftar penjualan motor. Harga per unitnya 15 juta. Ini ada uang muka seharga macam-macam variasinya. Ada yang uang muka 3 juta, 5 juta, 7 juta, dan seterusnya. Ini adalah periode cicilan. Periode cicilan. Nah, di sini suruh ngisi berapa rupiah setiap kali cicil.
Rumusnya ini, rumusnya. Harga dikurangi uang muka dibagi periode. Jadi rumus di semua kotak ini sama, rumusnya ini. Harga dikurangi uang muka dibagi periode. Jadi kalau saya buat rumus di sini adalah kurung buka. Oh iya, tadi saya belum jelasin tentang operator ya. Nanti tak ulangi, nggak apa-apa. Harga, kenapa saya harus kasih kurung buka? Itu karena kurang sama bagi, itu tuaan bagi. Jadi kalau tidak saya kasih kurung buka, itu mesti UM bagi PR dulu. Ya. Nanti saya jelasin lagi itu. Kalau ini harga dikurangi uang muka ini dibagi periode. Kan gitu. Salah ini, tak ulangi lagi. Harga dikurangi uang muka dibagi periode. Ini kan periode. Enter. Oke. Kalau ini di copy langsung, maka akan salah karena rumusnya tidak dinamis. Buktinya begitu saya klik di sini, nah dia lompat gitu kan. Nggak ada di sini salah, ini juga salah. Oke. Nah sekarang bagaimana supaya benar? Coba perhatikan cara berpikir. C3 ini uang muka. Semua rumus di dalam ini butuh uang muka. Berarti tidak boleh pergi dari C3 kan? Maka C3 itu saya kasih dolar. Kenapa bisa langsung yang saya pijat tadi F4? F4 itu kalau dipijat sekali keluar dolarnya di dua tempat, kolom dan baris. Kalau dipijat lagi tinggal di baris, dipijat lagi tinggal di kolom, gitu ya. Oke, F4. Oke, B7. B7 itu apa? B7? Uang muka, ya. Uang muka itu ada di mana saja? Ada di B7, B8, B9. Yang sama apanya? B7, B-nya. Maka B-nya harus dikunci. 7-nya jangan dikunci. Periode itu ada di C6, D6, E6. Yang sama apanya? 7. Ini nih. C6. Barisnya 6-nya, Pak. 6-nya dikunci. Enter. Wes mari wis ngene tok. Nah. Benar semua ini Mas Dila. Ya. Kalau diklik di sini kita cek F2. Harga dikurangi uang muka dibagi periode. Benar kan? Oke. Kalau misalnya saya tambah di sini, kamu nggak usah buat rumus lagi. Kalau saya tambah di sini 40 periodenya, misalkan. Ya tinggal kita kopikan saja di sini. Atau yang bawah ini mau ditambah. Ada yang cicilan uang muka 9 juta, ya tinggal ketik aja 9 juta. Oke, tinggal copy aja, nggak usah buat rumus lagi. Oke, clear. Selesai. Nah, ini contoh string lengkap gitu ya. Jadi bahasanya itu string itu begini. Ini namanya total, absolut. Berarti yang dikunci itu kolomnya sama barisnya. Ini disebut dengan semi absolut karena yang dikunci itu kolomnya. Dan ini ya semi absolut karena yang dikunci adalah barisnya. Oke, kalau kamu memahami ini, maka clear sudah. Berarti kamu ngerti nanti kalau kita buat rumus, maka perlu bantuan string. Kapan kita perlu bantu string? Kapan tidak perlu bantuan string? Cuma sederhana string, tetapi menurut saya sangat penting karena akan memperefisien kamu membuat rumus atau pengkopian rumus. Oke, saya yang lupa mengingatkan, saya buka dulu lagi. Ini. Bentar. Insya Allah saya setiap pertemuan tidak akan saya kasih materi yang tumpuk-tumpuk ya, supaya kamu lebih mudah pahamnya. Nggak terlalu banyak. Oke, coba kita lihat ya yang ini. Kenapa tadi harus ada bagi kurang dan selanjutnya. Mana ini? Nah ini.
Kita lihat ya. Kita kebesaran. Oke. Kita lihat yang ini. Angka ini hanya beda ini ya. Formula ini tetap bisa 2 sebenarnya. Coba kita lihat. Sama dengan 2 tambah 3 pangkat 2 itu hasilnya 11 pasti kalau biasa. Kenapa seperti itu? Karena tambah dengan pangkat itu menangan pangkat. Ini urutannya ya. Pangkat kali bagi tambah kurang. Ini urutannya. Kakak ini belakangnya ini adik-adiknya. Jadi kurang kalau ketemu bagi maka bagi duluan. Kayak ini. Tambah kalau ketemu pangkat maka pangkat duluan. Maka yang dihasilkan adalah 3 pangkat 2 itu 9. Tambah 2 11. Akan beda jika kita memberi kurung di depannya. Ini artinya, kalau dikurung artinya didahulukan. 2 tambah 3 itu 5, 5 pangkat 2, 25. Ini cara menulis berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Ya. 1 tambah 4 kali 3, maka ini adalah 4 kali 3, 12, tambah 1, 13. Hasilnya begitu. Nah, kalau cara menuliskan pingin 1 tambah 4 duluan, maka diberi kurung. 1 tambah 4, 5. 5 kali 3, 15. Sama dengan ini. 10 kurang 8 bagi 2. Maka kalau begini cara nulisnya adalah 8 bagi 2, 4. Berarti 10 kurangi 4, 6. Tapi kalau kita pingin 10 kurang 8 duluan, maka harus diberi kurung di depan. 10 kurang 8, 2. Bagi 2, 1. Nah itu yang saya sebut operator harus paham kapan memberi kurung, kapan nggak usah kasih kurung. Jadi kalau kita mau dahulukan, maka dikurung dulu. Kayak tadi kan contohnya, harga kurangi uang muka dalam kurung. Maka maksudnya itu diselesaikan dulu. Harga kurangi uang muka baru dibagi periode. Supaya tidak jadi uang muka bagi periode duluan. Oke. Itu. Kemudian, sorry, tak lihat dulu ini apa saja materinya di sini. Oh ya, langsung ke fungsi matematik. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut ke berikutnya, yaitu saya nggak bisa. Bentar. Lanjut ke latihan 4 dolar. Dolar 4 atau string 4. Oke. Latihan ini hanya, nah ada pengecualian tadi. Kan tadi saya cerita bahwa yang namanya angka itu tidak boleh berupa apapun. Kecuali kalau kita buat angka ada komanya. Ya. Ada komanya. Tapi ingat, kamu pelajari ya di komputermu masing-masing karena setiap komputer formatnya berbeda-beda. Di Excel itu ada yang koma itu ditandai dengan titik, ada yang koma ditandai dengan koma. Ya. Misalkan dicoba aja nanti. Kalau ini benar apa enggak? 9,25. Oke, ini ngeceknya adalah jika diperkalikan benar ya. Itu bisa berarti itu benar. Kalau punya saya, komputer saya, koma dibaca koma. Ya. Bisa jadi ada yang titik dibaca koma. Titik dibaca koma. Oke. Ini latihan ini hanya untuk memfasihkan menuliskan ini aja. 9,09. 9,11. 9,18. Kemudian 10,26. Dan selanjutnya. Oke. 10,51. Oke. Nah, latihan ini hanya untuk memfasihkan membuat rumus matematis sebenarnya. Contohnya ya, kalau kita buat angsuran per tahun kayak apa caranya? Meskipun ini angkanya abaikan ya, anggap aja benar. Kalau kita buat angsuran per tahun, kira-kira logikanya gimana logikanya? Berarti kan 10 juta dibagi periode, itu berarti pokoknya. Bunganya
10 juta kali ini, ya, kali jangka waktu. Nah, itu harus paham dulu. Kalau nggak paham, coba kita buat kolom bantu. Ya, ini namanya kolom bantu. Untuk membuat angsuran per tahun, maka kita harus lihat dulu pokoknya supaya gampang. Ya. Pokoknya. Berarti kalau pokoknya itu kan 10 juta dibagi, rumusnya di bawah ini. 10 juta 4 dibagi tahun. Berarti ketemulah pokoknya itu tanpa bunga. Ini adalah cicilannya, kan begitu. Kalau tanpa bunga. Nah, sekarang kalau nyari bunganya gimana? Kok nyari bunganya? Bunganya berarti 10 juta, buka dulu, 10 juta kali bunga, ya, kali tahun mestinya ya. Kan logikanya gitu. Bunganya dalam setahun berarti, nggak usah kurung buka, ada apa-apa. Oke, itu berarti 9% dari 10 juta adalah 925, betul. Nah, sekarang tinggal kalau kita copy ke bawah, tinggal kayak apa itu? 10 juta betul, ya ini tinggal kunci kolomnya, ini kunci barisnya. Kolomnya juga, sorry, tarik. Oke, mungkin ini enggak masuk akal, enggak apa-apa ya, penting rumusnya benar. Oke, nah ini yang disebut kolom bantu. Nah, seharusnya bisa langsung di sini. Kalau langsung di sini berarti menggabungkan rumus pertama dan rumus kedua. Rumus pertama, bagaimana menggabungkannya? Berarti kurung buka, angka di sini, F4 dibagi tahunnya. Ya. Dikunci. Oke. Ditambah bunganya. Bunganya tadi kan, hitungnya kan gitu. 10 juta dikunci, kemudian dikalikan bunganya, dikalikan tahunnya. Enter. Oke. Oke, itu cara teknis membuat kolom bantu sebelum kita membuat rumus utama. Ya. Nah, untuk mempermudah begitu, bisa jadi kolom bantu. Ya, dibuat kolom bantu. Kalau ada kolom bantu nggak buat, sebenarnya bisa juga nggak pakai rumus langsung begitu, tinggal ditambahkan saja di sini. Sama hasilnya. Ya. Oke, ini karena ini ada kolom bantu. Oke, supaya orang tidak tampak, kamu tinggal sembunyikan selnya ini. Oke, udah. Angsuran per bulan anggap aja lah kali ini dibagi kurung buka saat ini tahun kali 12. Karena kan setahun ada 12. Oke. Oke. Ini hanya latihan bagaimana kamu memfasihkan memakai string, ya, menggunakan string dan logika membuat rumus, ya, membuat rumus secara logika, nggak usah dihafal. Kira-kira bagaimana caranya ya membuat angsuran jika ada pokoknya dan jika ada bunganya. Tadi sudah saya beritahu. Kalau agak kesusahan buat rumus double di sini, maka sebaiknya buat kolom bantu di sampingnya. Nah, itu tujuannya banyaknya sel ke samping itu sebenarnya untuk membuat rumus-rumus bantuan ini yang tidak kelihatan orang. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, ada yang tanya apa? Ada yang oke, ada yang keluar masuk Zoom-nya. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya ke ini latihan string 5. Latihan string 5. Oke, ikutin aja rumusnya. Kenapa ini ada kurung? Karena supaya ini duluan. Ini sebenarnya meskipun nggak dikurung nggak apa-apa ya. Rumus bawahnya ini kamu lihat. Biaya tetap ditambah unit kali biaya variabel. Ini sebenarnya nggak usah dikurung nggak apa-apa. Karena tanpa dikurung pun unit kali biaya ini duluan. Karena kali ketemu tambah kan gitu ya. Oke, tapi untuk memastikan nggak persoalan juga dikasih kurung. Oke, ikutin aja rumus ini. C6 di sini C6.
Biaya tetap berarti sama dengan biaya tetap, ini ya, biaya tetap ditambah kurung buka unit, ini unitnya ini, kali biaya variabel. Kan itu. Udah jadi pokok rumusnya. Tapi bagaimana supaya bisa di-copy ke bawah? Nggak bisa ke samping karena rumusnya berbeda ya. Supaya bisa di-copy ke bawah, maka tinggal kita buat stringnya. C1 itu adalah biaya tetap yang semuanya butuh biaya tetap, maka dikunci semua. B6 itu adalah unit, maka dikunci B-nya. C2 biaya variabel, maka dikunci total. Enter. Tarik. Oke, udah. Hasil penjualan adalah harga kali ini. Harga mana? Ini harga. Harga di M4 dikunci semuanya, jelas butuh harga semua. Kali unit. Ya, ini nggak usah history, nggak masalah sih sebenarnya, karena ini kan relatif. Semua rumusnya membutuhkan jarak yang sama. Tapi misalnya kita ingin buat string, ya harus di string B-nya. Oke. Kosong. Kita tarik, copy enter, waste. Laba rugi, karena ini relatif, maka nggak perlu di string. Tarik. Oke, sudah. Ya. Sorry, kebalik saya. Laba rugi adalah hasil penjualan dikurangi biaya total. Oke, ini adalah rumus BIP sebenarnya. BIP break-even point. Jadi untuk banyak gitu. Sampai ini silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau ada yang belum paham, di mana belum pahamnya, terus kemudian apa yang harus saya ulangi. Yuk, silakan. Pak, mohon maaf ya, izin bertanya. Ya. Itu tadi boleh diulang nggak yang supaya bisa ngitung secara langsung tadi itu Pak, langsung total kayak barusan itu. Yang latihan berapa? Gimana? Supaya bisa langsung itu Pak, dihitung semua menyeluruh gitu. Tadi diklik apa ya? Oh tadi iya. saya Oke. Ini itu teknik mengcopy sebenarnya. Oke, ini kan kosong ini ya. Ini kan satu rumusnya udah jadi ya. Sekarang tinggal saya akan mengcopy ke bawah. Mengcopy itu tinggal gini aja. Ini di pojok ini kan ada gambar mesti ada di pojok itu ada kotak kecil. Itu dipasin begini supaya kemudian ini berubah jadi positif hitam, langsung diklik 2 kali, dipas posisi hitam gini. Oke. Ini juga disenggol kanan bawah sampai posisi positif hitam begini. Baru diklik 2 kali. Maksudnya begitu. Atau kalau misalnya itu susah, caranya begini. Klik, kemudian klik mouse-nya ditarik ke bawah. Bisa jadi begitu. Boleh ya. Boleh. Oke. Bisa saya lanjut atau apa ya, ada yang belum? Nanti mungkin 15 menit lagi kamu langsung ke praktek ya. Kalau semua yang tadi saya jelaskan sudah paham, kalau kurang paham nanti kan ini saya rekam. Kamu bisa ambil rekamannya nanti di MMP. Mungkin saya upload rekamannya nanti malam ya, karena setelah kerekam ini kan masih ada convert, biasanya butuh waktu agak lama mengconvert. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjut bentar. Kita lanjut berkaitan dengan fungsi matematik dan fungsi statistik. Ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi matematik dan fungsi statistik? Nanti di setiap latihan saya akan berikan satu file yang namanya tulisannya
tidak semua ya, tapi kayak ini yang depannya berjudul fungsi itu berarti kerpean rumus. Jadi Excel itu nggak harus dihafal. Yang penting kita tahu rumus matematika. Semua. Recording in Apa yang progress. dimaksud misalnya dengan apa lagi sih? Yang paling sering dipakai. Power. Ini apa? SQRT. Saya klik SQRT. Oke, SQRT ternyata adalah menghasilkan nilai dari suatu akar bilangan. Ternyata SQRT itu adalah pengakaran. Ini SQRT B7 itu berarti akar. Ya. Intinya bahwa ini adalah kumpulan rumus yang bisa dipakai di dalam Excel. Ya. Jadi kayak kamus lah ini, kamus. Ya. Sum, apakah sum? Tinggal klik di sini. Sum ini kan termasuk matematik juga, menjumlah. Oke, ini. Sum digunakan untuk menjumlahkan data numerik pada suatu bilangan ring. Jadi ini contohnya di sini. Oh, ini sum ya. Oke. Kemudian apapun pokoknya rumus-rumus yang kaitannya dengan matematik dan statistik di sini ada. Ya. Coba cek lagi. Ya, ini rumus matematik belum statistik ya, hanya matematik dan trigonometri. Nanti kalau ada lagi rumus-rumus tentang statistik. Ya. Oke, intinya pada file ini adalah file kumpulan rumus-rumus, kumpulan rumus, ya, yang kaitannya dengan matematik dan trigonometri. Oke, coba saya buka yang ini lagi, beberapa fungsi statistik sederhana, ya. Oke, tadi ini bukan kita ngomong fungsi matematik, ya. Saya akan kenalkan, tapi mungkin akan saya clearkan di minggu depan. Ini hanya perkenalan. Contoh ya, contoh. Tadi ada tabel ini begini. Ada tabel ini misalkan. Tabelnya ditanya, ini nama media, ini kode koran, ini kode harga, ini volume penjualan setiap hari. Ini ada tanggalnya. Saya beri warna ini judul tabelnya. Oke. Ditanya di sini jumlah terjual. Berarti jumlah terjual kan ini. Ya, matematik sederhana yang tinggal sum ya, jumlah. Sum itu jumlah berarti tinggal menjumlahkan ini. Oke. Tarik. Udah gitu aja. Nah, ini yang saya sebut dengan rumus matematik gitu ya. Jumlah harga. Ini kan harganya. Ini yang terjual. Berarti kan tinggal dikalikan saja. Harga kali yang terjual. Oke. Copy. Gini aja langsung. Oke. Jumlahnya di sini juga ada jumlah. Tinggal kalau jumlah adalah sum, sama dengan sum, kurung buka, enter. Oke, udah. Tarik. Oke. Nah, karena jumlah saya blok. Oke, saya mau jelaskan yang sini dulu sebenarnya. Yang sederhana aja dulu. Contohnya, ini disuruh gini. Jumlah koran terjual. Koran itu kodenya apa? Kalau jumlah semua, ini kan tadi jumlah semua ini kan sum gitu aja ya. Sum jumlah semua. Sekarang disuruh nyari jumlah terjual. Tapi yang kodenya K, ini maksudnya kode. Ini maksudnya kodenya K. Artinya sederhananya disuruh menjumlah yang K saja. K, ini kan K. Kemudian ini K, ya, ini K. Jadi suruh gitu. Berapakah jumlah K yang terjual? Caranya kalau menjumlah semua adalah sum. Kalau menjumlah sebagian menurut yang kita inginkan, maka caranya adalah sum if gitu. Ya. Kurung buka. Buat rumus Excel nggak perlu
nggak perlu, kalau pakai formula nggak perlu dihafalin karena sudah ada petunjuknya. Begitu diketikkan sum if, maka di sini ada petunjuknya. Ring kriteria sum ring. Ringnya mana? Berarti ring yang mau dijumlahkan kan ini, tapi kodenya di sini. Maka di ring ini, mulai dari kode sampai jumlahnya. Oke, titik koma. Kriterianya ditanya, apa yang mau dicari? Yang dijumlahkan ini yang berkaitan dengan mana? Yang berkaitan dengan K. Ketik ini, K. Titik koma. Mana yang mau dijumlahkan? Sum ring, berarti ini yang dijumlahkan. Enter. Oke, ini adalah jumlah khusus untuk yang K saja. Yang T nggak dijumlah. Bagaimana Pak kalau yang T? Ya sama aja. Sum if kurung buka, ringnya dari sini. Kemudian yang dicari adalah T tanda petik. T tanda petik. Yang dijumlahkan yang ini. Enter. Udah gitu. Kemudian kalau M sama saja. Sum if kurung buka, ringnya ini. Kemudian kode yang diminta adalah yang M. Ini yang dijumlahkan. Ini yang dijumlahkan. Enter. Oke, sudah jadi. Nah, yang berikut ini nanti tak jelasin khusus ya yang ini. Sebenarnya kalau ini kan ini kan variasinya kan K, T, M. Kita harus buat satu-satu ya. Begitu nyari K, cari K, T, maka dicari T kan gitu. M dari T. Bagaimana dengan ini? Ini namanya drop down. Ada pilihan ini K, T, M. Jadi ini kriterianya di sini, nggak usah diketik. Kalau ini tadi kan kriterianya diketik. Ini diketik kriterianya ya. Nah, yang sekarang saya akan buat tanpa diketik. Caranya adalah sama dengan sum if kurung buka ring, ini ring, titik koma, kriterianya ambil ini di sini, K atau sel L26, titik koma, ini yang dijumlahkan. Enter. Artinya pada saat ini dipindah jadi T, maka angkanya di sini juga berubah. Ya, itu sum if. Oke. Bentar saya lihat. Oke. Sementara yang ini nanti akan saya detailkan di minggu depan ya, yang berkaitan dengan matematik banyak sebenarnya nih kuncinya yang akan kita diskusikan. Tapi kamu bisa pelajari dulu tentang fungsi-fungsi matematik dalam Excel ya. Jadi fungsi matematik, latihan fungsi matematik dalam Excel. Oke, saya kira sampai ini saya cukupkan dulu materinya. Sekarang tinggal tugas kamu mempraktekkan file yang saya kirim di MMP untuk kamu kerjakan sendiri dan kamu simpen sendiri dalam folder yang saya sudah kamu buat mestinya ya. Yang kamu buat foldernya nggak usah dikumpulkan kalau yang seperti ini. Yang seperti ini langsung dipraktekin aja, kamu simpen. Tapi nanti di akhir semester ya harus lengkap ya. Apa yang kamu latihkan harus lengkap. Jadi pasca saya memberikan ini, kemudian kamu baru mempraktikkan. Sampai ke yang string tadi ya, yang sum if macam-macam itu nggak usah dulu. Yang saya berikan hanya latihan sampai string hari ini. Oke, paham ya? Paham, Mbak. Iya, Pak. Oke, kalau gitu tugas kamu hari ini paham tentang teks dan angka, kemudian paham tentang bagaimana membuat string. Itu dulu ya. Besok minggu depan kita akan diskusi tentang statistik. Oke. Nah, berkaitan dengan jam kuliah, kamu enakan mana kuliah? Saya ini sebenarnya sekarang agak ribet karena sering-sering ganti jadwal karena pada saat pagi, siang itu sering ada acara sebenarnya, ada rapat dan macam-macamnya. Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang saya harus pindah jam ya. Jadi itu nanti ini kuliah hari apa ya biasanya? Hari Kamis ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kayaknya minggu depan ini tetap Kamis lagi kayaknya. Karena Kamis tetap Jumat lagi karena Kamis ada yudisium di kampus. Jadi saya mungkin harus menghadiri yudisium. Jadi tinggal tunggu
Telegramnya aja ya, nanti saya setting. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya berikan cukup bisa difahami oleh kamu. Ya, kalau Baik, saya Pak. terlalu cepat, tolong nanti diingatkan. Tapi saya janji nanti videonya akan saya lampirkan. Mudah-mudahan nggak lupa. Terima kasih. Baik, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama.